Cek cek cek. Cek cek cek. Yang di rumah bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Bisa Pak. Ya baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang di kampus maupun yang di rumah ya. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa kembali berkumpul ya. Ini 2 minggu yang lalu hadir atau baru ini ya pesertanya ya? Yang hadir siapa aja? Oh sudah hadir semua. Oh ini masnya baru ya? Ya minggu lalu. Jadi bebas ya, kelas ini bebas. Kalau saudara bisa tidak berhalangan ke kampus silahkan ya. Ke kampus, kalau mau di rumah atau di tempat lain juga silahkan. Kita bebas saja. Jadi untuk pertemuan kita pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Kemarin kita sudah bahas sedikit tentang framework dan Laravel. Nah sekarang kita masuk ke Laravel bagian 2 karena kemarin eh, belum semuanya ya kita bahas secara tuntas. Tapi di sini kita lebih ke teorinya ya. Jadi nanti untuk prakteknya saudara mungkin lebih banyak di praktikumnya nanti bersama asisten ya. Jadi seperti yang ada di slide ya, untuk subcapaian pembelajaran kita pada siang hari ini, jadi setelah perkuliahan ini diharapkan nanti saudara bisa mencapai ini ya, mencapai subcapaian pembelajaran. Yang pertama, mampu menjelaskan konsep dari blade templates ya, kemudian menjelaskan konsep model. Kalau kemarin kita controller ya, sekarang kita lihat apa itu modelnya dalam Laravel. Kemudian flash atau flash ya, flash data ya. Apa itu flash data? Kemudian yang keempat ini terkait dengan authentication ya. Jadi membuat sistem login, logout, register ya, tapi dengan menggunakan Laravel ya. Jadi nggak coding, di sini lebih ke menggunakan nanti fitur namanya scaffolding. Jadi yang pertama tentang Blade ya. Jadi Laravel itu salah satu framework, tujuannya mempermudah kita sebagai programmer ya. Mempermudah kita, membantu kita dalam membuat aplikasi dalam waktu yang lebih singkat ya. Lebih singkat dan hasilnya juga lebih baik. Salah satu fitur yang ada di Laravel itu adalah Blade ya. Apa itu Blade? Blade itu adalah template engine ya. Jadi dia itu semacam bahasa pemrograman tapi dia spesifik untuk membuat template HTML. Jadi pada Laravel, Blade ini diletakkan pada bagian view, ya, pada bagian view. Kemudian dia karena view itu kan campuran ya, ada sebagian PHP, sebagian HTML kan ya, kita nyampur kan ya. Nah kadang-kadang script PHP ketika dicampur dengan HTML itu codingnya jadi agak kurang enak dibaca ya. Karena HTML nanti dicampur ada tanda tanya, apa kurung, buka, tanda tanya PHP, kemudian ditutup lagi, kemudian HTML lagi, PHP lagi, HTML lagi, PHP lagi, itu jadinya kurang bagus ya codingnya ya, kurang rapi. Nah dengan Blade itu bisa dihindari ya. Jadi ini Blade ini sederhana dan dia bisa digunakan oleh desainer ya. Karena kita tahu sendiri kalau di dunia nyata ya, yang biasanya orang bisa HTML dan CSS biasanya nggak bisa PHP ya. Karena dia fokusnya di UI ya, dia fokusnya desain interface ya.
dia bisa bikin HTML, dia bisa bikin CSS, tapi dia kalau PHP mungkin kurang paham. Nah, dengan Blade karena dia sintaksnya sederhana, itu bisa dipakai oleh desainer ya. Jadi orang-orang awam yang nggak bisa coding itu ketika diajari Blade mungkin 2 jam sudah bisa. Jadi Blade itu walaupun dia sederhana, dia punya fitur yang powerful ya. Dia bisa inheritance, bisa filtering, bisa ada if else ya, kondisional ya. Kemudian dia juga bisa looping ya, dia bisa looping. Jadi ya bahasa pemrograman dia sebenarnya. Tapi dia lebih sederhana dan fokus untuk tampilan ya, untuk view-nya. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau di dalam Blade itu ada add-nya itu ya. Langsung dikasih add for each. Kemudian ya sama ini sintaksnya dengan yang kemarin ya, ada array-nya, kemudian S itu masing-masing array-nya. Di sini array-nya daftar mahasiswa, kemudian ketika diiterasi dia ditangkap sebagai variabel mahasiswa ya. Kemudian kita ingin mencetak ya. Biasanya kalau kita cetak pakai apa kalau di PHP? Echo ya, pakai echo. Kalau pakai Blade tidak pakai echo, tapi pakai kurung kurawal double itu ya. Jadi dia tidak perlu echo. Jadi ini lebih simple ya dibandingkan dengan PHP. Dan ini contoh sintaks Blade yang sederhana. Kita melakukan iterasi pada suatu array. Ini termasuk contoh yang paling banyak nanti sering saudara gunakan ketika membuat aplikasi web. Itu view ya. Jadi tentang Blade seperti itu. Kemudian yang kedua adalah model ya. Model mungkin saudara masih ingat ya. Model itu untuk business logic ya. Business logic. Jadi dia salah satu komponen dari MVC ya. Nah, karena dia business logic dan aplikasi web itu biasanya dia terkonek dengan database ya, maka biasanya model itu dia connect ke database. Dia memanipulasi data di dalam database. Nah, di sini pada Laravel itu dia memiliki komponen yang namanya ini ya, Eloquent ya. Eloquent ini dia semacam ORM ya. Saudara mungkin ingat ya ORM, Object Relational Mapping ya. Itu ada di lembar kerja atau di modul yang lalu sebelum UTS itu ada ORM ya. Jadi intinya apa? Kita memetakan antara konsep object oriented ya, MVC itu object oriented ya. Ketika dia harus connect ke database yang sifatnya relasional, itu kan nggak match ya. Yang satunya konsepnya OOP, satunya konsepnya relasional. Itu dua konsep yang berbeda, ketika harus dikonekkan itu biasanya tidak match karena konsepnya berbeda. Nah, supaya dia bisa match, kita menggunakan yang namanya ORM ya, Object Relational Mapping. Kita petakan ya. Kemarin kita memetakannya apa? Kalau tabel dia jadi, ketika ke PHP tabel jadi apa kemarin? Konsep sederhananya ORM. Mungkin ada yang ingat. Yang di kelas atau yang di rumah boleh ya. Kalau kita menggunakan ORM, ada tabel di database, kita petakan ke apa di PHP? Silakan. Ada yang ingat? Object Relational Mapping ya. Kita petakan relasi ke object oriented. Nah, kalau di dalam database itu dia ada suatu tabel, maka dia dipetakan menjadi apa? Padanannya apa di konsep object orientednya? Silakan. Yang dari rumah juga boleh. Biasanya ini ada Mas Andrew Salim mungkin. Itu yang di kelas ya. Nggak ada ingat ORM? Kalau ada tabel, jadi dia dipetakan ke tabel database, disetarakan ke
kelas ya. Ya, ke kelas ya. Tabel disetarakan ke kelas ya. Jadi kalau ada tabel mahasiswa, nanti kita bisa bikin kelas mahasiswa ya. Kemudian kalau kolom di tabel itu jadi apa? Kolom yang ada di tabel database itu kalau di PHP-nya nanti jadi apa dia? Sebagai apa? Tabel jadi kelas. Kalau kolom berarti jadi atribut ya. Jadi atribut ya. Jadi dipetakan itu ya. Jadi yang tabel jadi kelas, kolom jadi atribut. Jadi dia ada semacam pencerminannya gitu ya. Jadi itu secara sederhana ORM itu seperti itu. Jadi kalau dalam bahasa teknisnya atau dalam bahasa pemrograman itu ada istilah impedance mismatch ya. Kalau di elektronika itu ada impedansi, ya. Impedansinya nggak match. Atau kalau saudara punya konektor ya USB mau di Type A di connect ke Type C kan nggak bisa ya, harus ada konverternya ya, harus ada itunya. Ini juga sama ya, nggak bisa connect antara object oriented ke relational database. Jadi ada penjembatannya yaitu ORM ya. Nah dengan menggunakan Laravel kita tidak bikin dari awal ya seperti yang kemarin, tapi kita bikin menggunakan komponen Eloquent ya. Nah bagaimana caranya kita membuat model? Nah di sini kita menggunakan code generator ya. Jadi melalui command line kita panggil perintah ini ya. PHP artisan kemudian make model. Ini nama modelnya misalkan mahasiswa ya. Nama modelnya mahasiswa. Nah ini ada belakangnya di sini ada negatif migration. Nah, kalau kita menggunakan negatif migration, maka kita menggunakan Eloquent ya. Jadi nanti Laravel dia juga akan membuat suatu file namanya migrasi ya. Migration ya. Kenapa disebut dengan migration ya? Karena dia memang melakukan migrasi ya, dari object oriented ke relasional, dari PHP ke database-nya. Biasanya kalau saudara bikin tabel itu perintah SQL-nya apa? Create table ya, create table ya, SQL-nya. Tapi kalau di PHP kita bisa melakukan hal yang serupa ya. Kita bisa melakukan create table tapi tidak menggunakan script SQL. Kita menggunakan konsepnya ORM ya. Di sini kita menggunakan namanya migration ya. Jadi dengan migration kita bisa create table ya. Kita bisa alter table. Kita bisa membuat, kita bisa mengubah, kita bisa insert juga ya. Itu dengan migration ya. Ini contohnya migration ya. Jadi setelah membuat model ya, pada umumnya kita juga akan membuat tabel ya, yang sesuai untuk model tersebut pada basis data menggunakan migration. Dengan migration kita dapat mengubah struktur basis data ya. Kita bisa membuat tabel, menghapus tabel, menambah data dan menghapus data. Kemudian di sini migration berupa file text ya, sehingga sangat mudah untuk dikelola dan dia tidak menggunakan script SQL ya di sini ya. Saudara bisa lihat di sini contohnya. Ini adalah contoh file migration yang ada di Laravel ya. Bisa fokus ke public function app nih, app. Ya, public function app. Nah, di situ saudara bisa lihat ya. Di sini ada kelas skema ya. Kelas skema dia punya metode namanya create ya. Nah, ini saudara bisa menebak ini ya. Create di sini dia sebenarnya setara dengan create table ya. Jadi nanti di balik layar ketika dieksekusi dia tuh mengerjakan create table. Nama tabelnya apa di sini kira-kira? Yang mana nama tabelnya? Flight, blueprint, table. Yang mana nama tabelnya kira-kira? Flight ya. Jadi kita di sini membuat tabel flight. Kemudian di dalam sini ada body dari metodenya ya.
Kita bisa lihat di sini ada dollar table ID, ini berarti dia adalah kolomnya ya nanti ya. Jadi di dalam tabel flight itu ada ID, kemudian ada name ya, tipenya string, airline tipenya string, kemudian ada timestamp ya. Jadi ini bawaan dari Eloquent ya. Jadi kita tinggal pakai ini aja, nanti dia akan dieksekusi oleh PHP ya, oleh Laravel-nya. Jadi Laravel yang akan nginjek ke database ya. Jadi kalau kita menggunakan Laravel, itu disarankan kita menggunakan migration ya. Kita tidak hard coding SQL-nya ya. Kita nggak bikin secara manual di MySQL-nya misalnya, tapi kita bikinnya melalui migration ya. Sehingga apa? Kalau kita menggunakan migration, kalau tabelnya berubah, yang kita ubah di migration-nya ya. Nanti dia bisa di semacam apa? Eksekusi atau di rollback ya. Database-nya itu bisa dikelola melalui migration ini. Jadi itu ada di model ya, di model. Jadi di Laravel itu sudah lengkap ya, kita bisa melakukan segalanya dari Laravel, nggak usah masuk ke database-nya ya. Dan ini dia bisa ke berbagai macam database ya. Kalau kita ketahui database itu dia masing-masing vendor bisa beda kan query-nya ya. Antara MySQL dengan Oracle mungkin bisa jadi dia ada perbedaan ya. Query yang jalan di MySQL itu bisa jadi dia error ketika dijalankan di Oracle ya. Tapi kalau kita pakai ORM ya, itu sudah ditangani oleh ORM ya. Jadi ketika dia connect ke Oracle, maka dia drivernya sudah tahu ini menggunakan sintaksnya dari Oracle. Kalau ini ke MySQL, berarti dia pakai sintaksnya MySQL gitu ya. Jadi itu migration ya. Kemudian ini ada validation ya. Kemarin saudara mungkin masih ingat ya tentang validasi di form ya. Form itu kalau nggak divalidasi bisa bahaya kan ya. Kalau kita kasih email misalnya, nanti emailnya tidak valid ya. Kita bisa validasi di server, bisa validasi di klien. Nah ini di sini di Laravel dia lebih jauh lagi dia ya. Sudah ada fitur-fitur yang bisa kita gunakan ya. Jadi proses validasi ini menggunakan metode yang namanya validate ya. Validate. Kemudian kita lihat aja ya. Kodenya seperti ini dia. Jadi ini validasinya di sisi server ya. Karena dia dari request yang masuk. Kita cari di mana fungsi validate-nya ya. Jadi dia ada di sini ya. Jadi kita bisa lihat di sini, mungkin ada yang bisa menerjemahkan ini gimana maksudnya ya. Request kemudian validate ya. Nah ini yang pertama title, kemudian dia ada panah gitu ya. Kemudian di situ ada string, ada isi-isinya di sini, required, unique, max ya. Kemudian yang body dia ada required. Nah, mungkin untuk yang title ada yang bisa menerjemahkan nih kira-kira maksudnya gimana nih? Untuk yang title itu. Jadi mungkin kita lihat dulu ya, ini aplikasi apa ini? Aplikasi resep ya, resep masakan ya, resep masakan. Jadi nanti ada resep apa, nasi goreng ya, ada resep rendang, ada resep soto, ada resep rawon ya. Dan masing-masing resep itu pasti ada judulnya ya, judulnya soto, judulnya pecel, kemudian di dalam badinya baru ada instruksinya gimana, bahannya apa, cara masaknya gimana. Nah mungkin dari itu saudara bisa coba mengira ini menerjemahkannya gimana untuk title ini dia. Validasinya dia apa yang dilakukan terhadap title. Silakan Mas. Namanya siapa Mas? Ya? Yos Alexander. Alexan. Oh iya. Silakan Mas. Required diisi ya.
Ya, ya betul ya, betul sekali ya. Jadi required itu artinya harus ada ya, tidak boleh tidak ada ya, tidak boleh kosong ya. Jadi semua resep harus ada judulnya, nggak mungkin resep yang untitled, nggak bisa ya. Kemudian unik, resepnya ini unik artinya apa dia? Mungkin contohnya gimana? Mungkin konkretnya. Tidak boleh sama. Iya, jadi kalau sudah ada pecel, nggak boleh ada pecel lagi ya. Kalau sudah ada rawon ya sudah satu aja dia. Itu, jadi ini macam-macam ya. Ini menggunakan apa ya? Semacam pattern ya. Semacam pattern yang nanti bisa digunakan ini ya. Jadi nanti kalau mau menggunakan fitur validasinya Laravel, kita lihat ya basisnya string ya. Jadi dia suatu expression ini mungkin mirip-mirip dengan, mungkin saudara pernah dengar regular expression ya, regex gitu ya. Ya mirip-mirip seperti itu mungkin ini. Jadi kalau di Laravel ya sudah seperti ini ya. Jauh lebih mudah daripada kita coding ya. If ini sama dengan null ya. Itu kan bisa ya. Kemudian if dia tidak unik ya, kita select dari database ternyata double. Nah itu kan tidak praktis ya. Tapi kalau dari Laravel dia satu baris itu sudah bisa menyelesaikan banyak hal ya. Kemudian berikutnya ada flash data ya. Flash ya. Dia itu kalau di kamera ada flash ya. Nyalanya dia cuman sesaat ya. Dia tidak nyala terus kayak center enggak ya. Tapi dia sesaat, itu sama di konsep di sini juga sama ya. Flash data itu dia cuman sesaat saja. Jadi dia hanya satu kali respon. Untuk respon berikutnya dia sudah tidak ada ya. Jadi dia disimpan berupa session ya dan digunakan untuk request berikutnya. Setelah itu data akan dihapus. Jadi misalkan saudara bikin suatu notifikasi data berhasil ditambahkan ya. Data berhasil ditambahkan itu biasanya kan hanya satu kali saja kan ya. Berikutnya tidak ada lagi, dia hilang ya. Itu bisa menggunakan flash data ya. Atau ini task was successful ya. Jadi tugasnya sudah sukses, sudah berakhir ya. Itu kita bisa menggunakan flash. Jadi biasanya berupa notifikasi atau yang muncul ya, kemudian hilang ya, atau hanya muncul sekali, itu kita menggunakan flash. Ini bisa dengan mudah dengan Laravel ya. Tapi kalau kita bikin manual misalnya, ribet ya. Kalau bikin manual itu sulit ya kita bikin flash ini ya. Pakai cookie atau pakai session atau gimana ya. Kalau pakai session dia usernya harus nge-close dulu browsernya ya, baru dia bisa hilang. Kalau pakai cookie juga ribet ya, tapi kalau Laravel dia sudah tinggal gini aja, flash apa itu ya sudah selesai. Sangat mudah ya. Kemudian ini yang terakhir authentication ya. Authentication ini ya sistem login ya, ada registrasi, ada login, logout, lupa password, kemudian ada email konfirmasi ya. Ini kan fitur yang umum ya. Yang mungkin agak repot itu yang bikin fitur ini ya, lupa password dan email konfirmasi. Ini biasanya ribet ya. Kita codingnya lebih sulit ya. Untuk lupa password itu kan harus ada reset dan biasanya dia ada URL-nya itu ada pernah kan ya lupa password ya. Lupa password, kemudian saudara dikirim email kan misalnya ya. Nah di email itu kan ada klik tombolnya ya, atau link tertentu ya. Nah itu kan sebenarnya kan dia sebuah link ya, kemudian linknya itu ada semacam signature ya, ada semacam signature. Jadi dia di belakangnya itu ada karakter panjang gitu ya, tapi dia itu semacam ID yang unik yang hanya penerima email yang bisa tahu ya. Nah itu kalau kita bikin sendiri kan agak repot itu untuk mengenerate signature-nya ya. Nah ini dengan Laravel itu sudah ada ya. Konfirmasi juga sama ya. Email konfirmasi itu kan dia berisi URL yang mengandung
signature ya. Jadi antara satu user dengan user yang lain itu dia signature-nya berbeda ya, URL-nya beda. Jadi yang ini URL untuk aktivasi akunnya si A, yang ini untuk akunnya si B dengan URL yang berbeda. Ini sudah ada di Laravel ya. Jadi di sini kita fokus di teknik namanya scaffolding ya. Kita tidak coding dari nol. Kita di sini untuk authentication salah satunya kita bisa menggunakan namanya komponen bridge ya. Bridge. Jadi dengan bridge sudah jadi itu semua tadi ya. Gimana caranya? Tinggal kita jalankan di command line ya. Kita install dia. Kita install dulu. Kemudian kita migrate terakhir ya. Nanti database-nya sudah muncul nanti database-nya untuk user ya. Di mana kolom-kolomnya sudah ada username, ada email, ada password. Sudah lengkap semua ya. Dan sudah secure ya. Sulit untuk dibobol daripada kita bikin sendiri yang belum tentu dia secure ya. Jadi ini keuntungan-keuntungan kita menggunakan framework ya. Tapi di balik layar ya dia sama ya. Di balik layar dia hanya mengandalkan session ya, cookies itu sama. Hanya saja dia sudah diracik ya, diramu ya. Sedemikian sehingga dia bisa digunakan dengan aman ya. Jadi mungkin itu ya untuk Laravel, jadi sudah sampai di autentikasi ya. Jadi saudara sebenarnya mudah sekali ya, pokoknya sudah bisa install, kemudian bisa bikin CRUD ya dengan menggunakan migrate tadi ya, database migration ya, dengan membuat model yang tadi ada migrasi itu ya ini ya dengan migration. Kemudian kemarin ada controller yang jenisnya resource ya. Kalau controller yang jenisnya resource itu dia sudah ada CRUD-nya ya. Jadi sudah jadi ya, tinggal saudara nanti tinggal menghaluskan lagi ya. Nanti kan di project ya. Di project nanti bisa diperhalus untuk menyesuaikan dengan projectnya. Ya, jadi mungkin itu ya untuk Laravel sudah selesai ya, bagian 1, bagian 2. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan, mungkin silakan. Jadi setelah Laravel masih ada 2 materi lagi ya, ada JavaScript dan Ajax ya. Ini dia client side ya. Kita coding JavaScript tapi yang ada di client, bukan yang di server. Dan itu tidak wajib untuk project, tapi projectnya wajibnya menggunakan framework ya. Tapi kalau saudara framework projectnya ada JavaScript dan Ajax-nya itu juga boleh. Jadi mungkin itu untuk Laravel. Kemudian saya ingin menyampaikan sedikit ya tentang projectnya. Jadi sudah ada ya, kelompoknya sudah ada ya? Belum? Ya. Jadi segera dibentuk kelompoknya. Nanti satu kelompok biasanya 5 orang ya. Atau dipastikan lagi dengan asisten. Berat ini kayaknya kamera apa? Pasang 3 kamera ini. Iya, yang di rumah gimana ya? Apa suara saya lancar atau putus-putus ya? Lancar Pak. Ya, Pak. Lancar ya. Soalnya ini berat kayaknya komputernya ini agak bebannya berlebih. Ya, jadi
berikutnya saya ingin sedikit menyampaikan tentang template dari proyek. Jadi nanti kurang lebih seperti ini ya. Saudara bikin aplikasi, ada namanya ya, judul aplikasi, kemudian kalau ada logonya bisa ditambahkan di sini, sifatnya opsional untuk logonya. Kemudian nama tim ya, biasanya kan hanya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dari sini kita menggunakan nama tim. Jadi misalkan ada tim elang ya, tim kelapa misalnya. Nah, itu nama timnya. Nah, ini anggotanya nanti ya tolong dikoordinasikan juga dengan asisten, apakah pakai 5 atau fleksibel misalkan 4 sampai 6 gitu ya. Nanti asisten aja yang menentukan. Kemudian masuk bab 1 ya, latar belakang. Latar belakang ini alasan ya, kemudian motivasi mengapa membangun aplikasi itu ya. Kemudian permasalahannya ada apa yang ingin diselesaikan. Kemudian keresahan-keresahan ya. Jadi biasanya kan kita bikin sesuatu itu kan membuat suatu solusi ya. Solusi itu berasal dari permasalahan. Jadi biasanya kita resah dulu ya, kita resah. Harusnya nggak begini, harusnya begitu ya. Nah, ini dituangkan di dalam latar belakang ya, keresahannya apa. Sehingga keresahan itu bisa diselesaikan dengan aplikasi web ya. Jadi itu yang penting latar belakang ya. Kemudian yang kedua sitemap ya. Sitemap tahu ya. Jadi peta situs mungkin dari halaman home, kemudian ada navigasi ya, ke login, kemudian ke about, ke yang lain-lain gitu ya. Itu sitemap. Jadi formatnya bebas, silakan nanti dicari yang kira-kira cocok ya. Kemudian yang ketiga URL path ya, atau file. Jadi semua path yang ada itu saudara tuliskan dalam sebuah tabel, dan dia disertakan juga metode apa yang bisa digunakan untuk request ke URL tersebut ya. Jadi misalnya di sini index ya, halaman index itu dia path-nya adalah slash ya, yang root ya. Untuk yang root kita hanya bisa get saja. Kemudian ada lagi namanya slash login. Untuk yang slash login itu dia bisa diakses dengan 2 metode, yaitu get dan post ya. Kalau get berarti dia akan menampilkan formulir login ya. Kemudian kalau dia post artinya dia mengirimkan email dan password untuk melakukan login ya, atau autentikasi. Jadi saudara list ya semuanya. Kemudian screenshot ya. Screenshot dari apa ini? Screenshot dari tabel sebelumnya ya. Jadi diambil satu persatu, misalkan nomor 1 ini screenshotnya gimana, yang nomor 2 screenshotnya gimana, 3 gimana screenshotnya. Kemudian yang bab 5 saudara ceritakan teknologi ya, misalkan menggunakan database apa, kemudian framework apa, itu dimasukkan di bab 5. Kemudian bab 6 ini terkait dengan pengujian ya. Jadi misalnya di dalam aplikasi saudara itu ada tanggal misalnya ya. Misalkan aplikasi laundry misalnya ya. Saudara menetapkan, atau aplikasi Gojek misalnya, atau apa online ya, ojek online misalnya ya. Saudara bisa pesan ojek online, minta dijemput tanggal 1 Januari 2022, itu kan sudah kemarin kan ya, sudah lampau, itu kan harusnya ditolak sistem ya. Jadi ada proses validasi di sini ya. Jadi itu masuk ke pengujian. Saudara cari titik-titik di mana yang biasanya rawan ya. Jadi nggak usah semuanya diuji, tapi saudara list saja kira-kira fungsi yang penting ya. Misalkan ada email, saudara tuliskan pengujian untuk menguji email, berarti dia harus bisa menolak email yang tidak valid ya. Kemudian misalkan ada pendaftaran ya, pendaftaran itu kan harus bisa mendeteksi username-nya nggak boleh double ya. Jadi kalau ada yang username-nya ABC, ketika ada pengguna baru nggak boleh daftar dengan ABC karena sudah double, sudah dipakai oleh orang lain ya. Itu masuk di dalam pengujian ya. Jadi kalau di RPL mungkin khusus di bagian yang ada alternatif flow-nya. RPL sudah ngambil ya? Rekayasa perangkat lunak?
Oh belum ya, ya. Jadi ya pokoknya pengujian gini aja, dicari yang kira-kira dia titik-titik yang bisa terjadi apa sesuatu yang tidak valid ya. Misalkan tanggal itu kan ya. Misalnya startnya kapan dan selesainya kapan ya. Startnya 1 Januari 2022, selesainya 1 Januari 2021, itu kan mundur ya. Itu kan harusnya tidak valid ya. Ada apa namanya field misalkan usia diisi negatif ya. Usianya negatif 10 kan tidak boleh itu ya. Nah itu bagian-bagian yang saudara tampilkan di pengujian ya. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan bahwa saudara sudah aware ya. Jadi aplikasinya sudah dibikin untuk siap digunakan ya. Jadi nanti 6 bab ini dipresentasikan ya. Nanti kita presentasinya secara hybrid ya sepertinya ya. Secara hybrid atau kalau pas daring ya daring. Biasanya nanti dibagi per anggota ya. Kalau anggotanya 6, berarti ya bab 1, anggota 1, bab 2, bab 3 sampai bab 6 bisa dibagi per bab ya. Tapi kalau cuma 5 ya berarti ada yang double itu. Ya jadi itu ya mungkin sekilas tentang project ya. Silakan mungkin bila ada yang ditanyakan tentang materi atau project silakan ya. Yang di rumah mungkin ada yang ditanyakan silakan. Yang di kelas? Ya kalau tidak ada yang ditanyakan mungkin ya itu ya. Mungkin saya kira cukup untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Oh silakan Mas. Apanya? Laravel 1. Oh belum saya upload ya? Iya nanti saya upload ya. Kalau praktikum sudah masuk Laravel belum ya? Sudah ya? Sudah mulai kemarin ya? Bukan ini ya? Ini apa salah upload saya? Oh ini apa namanya? Permissionnya salah.
Iya ya, salah ketika mengeset permission ya. Ya ini silakan dicoba ya. Sudah ya, ya. Ya jadi mungkin itu ya untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya Waalaikumsalam. Terima sama-sama kasih, Mas. Pak. Ya.